sebuah kekecewaan dan penyesalan. Sakit cuma necessary. Kegagalan dalam mempertahankan pertemanan sih. Jadi udah temenan lama, tapi at some point kita terpisah. Gue juga sedih dan kecewa ke diri gue sendiri. Apa harusnya gue berusaha lebih keras ya? Apa harusnya gue nggak nyerah ya? Aku Rara, 22 tahun. Pekerjaan aku saat ini sosial media spesialis. Halo, nama gue Gendala Mardika, umur gue 21 tahun, gue seorang digital marketing consultant. Halo, gue Stella ST Samantha, umur 24 tahun, kerjaan sekarang jadi creative content writer. Halo, nama gue Raffi, umur gue 23 tahun, pekerjaan desainer grafis. Gagal ya, kalau misalnya gagal itu berarti sesuatu hal yang udah kita lakukan but it doesn't turns out as good as we thought it would be sih. Sebuah kekecewaan dan penyesalan. Sakit cuma necessary. Berjuang lebih keras. Jadi gue pernah punya hubungan percintaan yang udah berlangsung kurang lebih 6 tahun dari semenjak gue SMP. Cuman pada akhirnya harus selesai karena pada saat itu mungkin gue terlalu egois dan terlalu fokus ke masa depan gue, jadi lupa apa yang sedang gue jalani saat ini. Kalau sekarang sih yang kepikiran, waktu itu pernah apply di Shopee cuman nggak ke-accept. Mungkin kegagalan yang baru-baru ini gue rasakan sih waktu kegagalan dalam mempertahankan pertemanan sih. Jadi udah temenan lama, tapi at some point kita terpisah. Dan gue cukup menyesal karena nggak bisa mempertahankan pertemanan yang harusnya gue lebih fight untuk itu. Tuh. Dulu gue sempet gagal buat masuk kedokteran, padahal gue udah ngededikasiin dari kecil sampai gue lulus SMA gue mau masuk kedokteran. Dan kegagalan gue adalah ketika gue udah yakin dengan ambisi gue itu, cita-cita gue itu, gue memilih untuk menyerah. Itu kegagalan gue karena itu juga ambisi gue yang udah gue ceritain ke orang tua gue, dan orang tua gue udah dukung gue sepenuhnya, dan itu artinya gue ngecewain mereka. Kecewa sih. Saat itu kalau dari gue sendiri itu pastinya lega, tapi gue juga sedih dan kecewa ke diri gue sendiri. Apa harusnya gue berusaha lebih keras ya? Apa harusnya gue nggak nyerah ya? Apa harusnya gue bisa mendapatkan itu tapi gue cuman males aja gitu. Akhirnya bikin diri gue sendiri nyerah gitu. Pada saat itu mungkin gue ngerasa ini yang terbaik buat gue, dan ternyata juga adalah sebuah kesalahan untuk ternyata malah gue nge-push orang terdekat gue malah untuk pergi, padahal di saat gue lagi butuh-butuhnya. Maksudnya sedih, kecewa dan marah. Nggak cuma sama diri gue sendiri, tapi sama teman gue itu juga. Jadi gue menyalahkan keadaan di mana gue harusnya lebih banyak komunikasi dengan dia, di mana gue harusnya lebih banyak menjelaskan tentang perasaan gue ke dia, menjelaskan kebenaran dari pertengkaran kita gitu. Dan itu tuh nggak gue lakukan, dan di situ gue merasa gagal sebagai teman, bahwa gue tuh ternyata bukan teman yang baik, bukan teman yang sesuai dengan ekspektasi dari teman gue sendiri itu. Jadi di situ sih gue merasa cukup menyesal gitu. Yang pertama gue lakuin saat itu adalah ngobrol sama orang tua gue, karena orang yang gue kecewain pada saat itu adalah orang tua gue. Dan di situ
ketika gue ngobrol, ketika juga gue sadar terhadap apa sih keinginan gue pada saat itu, pada saat itu juga gue bisa lega, bisa ikhlas terhadap apa yang dulunya gue pengenin dan sekarang gue sadar gue pengen yang lain gitu. Pada akhirnya ya gue belajar aja, itu sebuah keputusan yang gue ambil, jadi gue harus bisa bertanggung jawab atas hal itu dan gue pada akhirnya bisa mengandalkan diri gue sendiri. Mungkin waktu itu banyak journaling sama self reflection sih. Pelajaran untuk bisa bangkit kembali sih, jadi biar kita nggak bergantung sama orang lain juga, biar kita tahu apa yang sebenarnya kita mau juga, dan kita harus sebenarnya yakin sama diri kita sendiri kalau semua hal yang kita lakuin tuh pasti akan berujung baik kok jika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Menurut gue yang bisa diambil setiap gue gagal adalah pasti ada kesempatan baru, pasti ada jalan baru. Kegagalan itu tuh bukan hal yang jalan buntu, bukan, tapi ya itu kegagalan itu kayak putar balik atau enggak buka jalan baru lagi biar ada kesuksesan lain gitu. Mungkin lebih bisa mengikhlaskan itu sih. Pelajaran yang bisa gue dapetin sih, of course there are so many, especially it's about friendship ya, karena menurut gue pertemanan itu adalah satu hal yang paling gue cherish di hidup gue. Jadi hal yang bisa gue petik adalah, apalagi di umur sekarang ini ya, gue merasa bahwa people tends to come and go, dan kita nggak bisa expect orang untuk terus stay di hidup kita as much as we want them to be. Jadi gue belajar bahwa in the end yang kita punya tuh cuma diri kita sendiri. Jadi kita harus lebih legowo dan ikhlas, dan juga self reflection, kayak apa yang salah dari diri kita, apa yang harus kita perbaiki. Jadi nggak harusnya menyalahkan orang lain, tapi juga sebagai bahan pembelajaran aja sih buat diri kita sendiri. A letter to myself. Dear Raffi, gue bangga sama posisi lo mentally saat ini. Gue mau ingetin aja supaya gak sering overthinking lagi. Jangan sesali kekecewaan yang sudah berlalu, dan jangan worry sama hal yang bahkan belum terjadi. The fact that you already tried and showed up is already a success. Don't ever lose your curiosity, because that's your strongest trait. Always give your authentic self to the world and always be genuine. Be braver, and your future is all set. Thank you and see you in the future. A letter to myself. Hai Rara, kalau kamu dengar ini atau baca ini di masa depan, artinya kamu udah ngelewatin banyak rintangan. Dan kamu kalau udah baca ini, berarti aku juga mau ngucapin makasih untuk bertahan. Kalau kamu ingat saat ini, pasti kamu sadar saat ini kamu berada di masa-masa yang berat, sulit, terus kamu juga lagi banyak nangis. Tapi aku harap waktu kamu di masa depan nanti dan baca surat ini nanti, kamu gak akan menyesal atas segala keputusan yang kamu ambil saat ini. Untuk aku di masa depan, saat ini, aku udah berjuang mempertahankan dan berkembang demi kamu, demi masa depanku juga. Semoga kamu di masa depan kamu bisa menjadi lebih baik, bisa lebih menyayangi dirimu sendiri, dan yang pastinya dan pasti harus jangan jadi aku di sini yang masih berusaha, yang masih banyak disesali. Kamu juga harus bisa jaga apa yang sudah aku usahain saat ini. Semuanya, pertemanan kamu, kasih sayang yang dikasih sama keluarga kamu, dan segala-gala hal yang udah aku ambil saat ini. Jangan sampai kamu menyesal ya di masa depan juga. Terakhir buat kamu, aku di masa depan, aku yakin di masa depan kamu udah menjadi versi yang terbaik untuk diri kamu sendiri, versi terbaik dari diri aku saat ini, dan aku yakin di masa depan kamu juga udah mencapai cita-cita kamu yang saat ini kamu usahain. Selamat ya, dan be brave for your future. Sincerely, me. A letter to myself. Dear Genta, gue tahu lo sekarang lagi capek,
Gue tahu banyak beban yang harus lo tanggung. Gue tahu sekarang lo ngelakuin semua ini untuk orang lain. It's okay, nggak apa-apa kok. Mungkin saat ini emang waktunya buat capek. Tapi janji ya, suatu saat nanti mulai pikirin diri sendiri, sayangi diri sendiri lagi. Karena percuma lo berharga buat orang lain, tapi lo sendiri nggak bisa ngehargain diri sendiri. Gen, sepahit-pahitnya hidup tetap harus dijalanin. Tapi ingat, berjuang semampunya saja dan istirahatlah secukupnya. Semangat ya Gen, see you on top. A letter to myself buat Stella. Beberapa kali gagal itu nggak masalah. Namanya juga hidup. Nggak seru kan kalau hidup cuma flat-flat aja. Makanya semesta kasih banyak tantangan buat kamu supaya kamu lebih dewasa. Yang penting harus bisa berkali-kali bangkit. Bisa kan? You're a fighter and you know it. After all, if there's one person I know for sure gonna make it, it's you. Gak semua orang bakalan ada di sisi kamu. Bakalan ada yang pergi, tapi bakalan ada juga yang stay. In the end, you only got yourself. So hold on. God will heal the one you had, dan nantinya bakalan ada kok waktu yang tepat untuk bangun dan melawan semua rasa takut itu. Walaupun dunia ini lagi gak baik sama kamu harus baik sama diri kamu sendiri ya. Yours truly, me and myself.